Oke, selamat pagi anak-anak semua. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita dan aktivitas kita satu hari ini, kita akan devosi. Sebelum itu kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau sangat luar biasa menyertai kami, menyertai malam kami Tuhan, sampai dapat kami menghirup napas kehidupan kembali di pagi hari yang cerah ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kami dapat berkumpul kembali Tuhan, walaupun kami bertemu secara online atau secara virtual. Kami serahkan Tuhan rangkaian devosi kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi selamat pagi semua. Nah, pada hari ini kamu akan bawakan suatu tema devosi yang minggu-minggu ini sangat booming di kalangan kita orang Kristen. Apa itu? Paskah. Betul ya, tentang Paskah. Nah, berbicara tentang Paskah, sekolah kita mengadakan minggu ini setiap devosi akan berhubungan dengan Paskah. Nah, pada hari ini Pak Mur juga akan bawakan mengenai Paskah tersebut. Nah, kita mengetahui ya, dalam momen Paskah ini kita melihat bahwa hanya satu pribadi di dunia ini yang dapat menghapus segala dosa manusia. Siapa itu? Yesus. Nah, kita mengetahui bahwa Yesus adalah penebus. Nah, itu yang harus kita pegang terlebih dahulu. Kita mengetahui bahwa Yesus adalah penebus. Nah, pada devosi hari ini, Pak Mor akan mengajak kita melihat bagaimana Yesus Kristus itu sebagai penebus kita dari dosa. Penebus kita dari dosa. Nah, salah satu yang paling sering disebutkan sebagai hasil dari kematian Yesus adalah penebusan. Nah, seperti yang Pak Mor bilang tadi ya, penebusan adalah suatu tindakan yang mengasumsikan adanya seorang penebus, yakni seorang yang membuat penebus itu tersedia dan adanya tebusan yang harus dibayar untuk itu. Untuk mengetahui dari apa Yesus Kristus menebus kita dan apa tebusan yang Dia bayar, yang Yesus bayarkan, mari kita membuka dari Titus 2 ayat 14. Kita akan baca secara bersama-sama. Beginilah bunyi firman Tuhan dari Titus 2 ayat 14. Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Yesus Kristus menebus kita dari segala kejahatan. Dan Ia dan Yesus melakukan dengan cara menyerahkan dirinya bagi kita. Dengan kata lain, Dia, Yesus, adalah tebusan bagi penebusan kita dari segala kejahatan kita. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 20 ayat 28, beginilah bunyi firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ulang sekali lagi, Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan dengan harga tebusan semahal itu, tak ternilai pula penebusan yang diperoleh. Mengenai penebusan ini, mari kita sama-sama membaca dari Ibrani 9 ayat ke-11 sampai 12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi Kristus sudah datang sebagai imam agung dari hal-hal yang baik yang sudah ada. Kemah Tuhan di mana Ia mengerjakan tugasnya sebagai imam agung adalah kemah yang lebih agung dan lebih sempurna. Itu tidak dibuat oleh manusia. Artinya bukan berasal dari dunia yang diciptakan ini. Kristus memasuki ruang maha suci di dalam kemah itu hanya sekali saja untuk selama-lamanya. Pada waktu itu Ia tidak membawa darah kambing jantan atau darah anak lembu untuk dipersembahkan. Ia membawa darahnya sendiri, dan dengan itu Ia membebaskan kita untuk selama-lamanya. Itu terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, imam-imam mempersembahkan darah kambing jantan dan darah anak lembu
untuk memperoleh pengampunan atas dosa. Seperti yang akan kita lihat nanti, apa yang mereka lakukan tidaklah memadai. Sebaliknya, Yesus membawa darahnya sendiri kepada Allah, dan dengan itu Ia membebaskan kita untuk selama-lamanya. Sebagaimana dikatakan dalam Efesus 1 ayat 7 dan Kolose 1 ayat ke-14, beginilah bunyi firman Tuhan. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia, yaitu Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yakni pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kolose 1 ayat 14, beginilah bunyi firman Tuhan, di dalam Dia, yaitu Yesus yang dimaksud, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Penebusan tidak diperoleh karena perbuatan baik ataupun kesalehan kita. Penebusan tidak diperoleh karena kelayakan ataupun nilai hidup kita. Penebusan hanya diperoleh di dalam Yesus. Bapak ulang sekali lagi. Penebusan hanya diperoleh di dalam Yesus. Dan itu adalah penebusan menurut kekayaan kasih karunia Allah, yakni penebusan yang berlimpah, lengkap, dan kekal. Demikianlah devosi kita pada hari ini. Bapak berharap bukan hanya sebagai didengar, dilihat, tapi dapat kalian renungkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Engkau sangat luar biasa menyertai kami. Kami sangat bersyukur karena Engkau masih mengingatkan kembali kepada kami bahwa satu-satunya penebus kami yaitu Engkau Tuhan, yaitu Yesus sendiri, yang rela mengorbankan nyawanya, mengorbankan darahnya Tuhan untuk mati menebus dosa manusia Tuhan. Tuhan, sebentar Tuhan, kami ingin melanjutkan segala pembelajaran kami, Engkaulah Tuhan yang menyertai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Tuhan memberkati.